ini, banyak terjadi permasalahan lingkungan. Pertambahan penduduk yang pesat mengakibatkan tidak terkendalinya pembukaan lahan pertanian dan hutan untuk pemukiman, terjadinya berbagai bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta pencemaran perairan. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan bagian dari program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Data satelit penginderaan jauh merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan dalam rangka implementasi program tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan, LAPAN diberi mandat untuk menyediakan data satelit penginderaan jauh bagi seluruh instansi pemerintah dengan lisensi pemerintah Republik Indonesia. Sejak tahun 2015 hingga 2019, LAPAN telah melakukan penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data resolusi rendah, menengah, dan tinggi. Data tersebut diolah untuk menghasilkan informasi diantaranya ZPPI, peta sawit, kebencanaan, kebakaran hutan, fase padi, oil spill, budidaya perikanan, dan tata ruang. Data dan informasi yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan kepada para pengguna dan pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan swasta. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019, terjadi peningkatan layanan data dan informasi serta layanan bimbingan teknis pengolahan data penginderaan jauh. Untuk memenuhi pengguna, pada tahun 2017, LAPAN melakukan upgrading stasiun bumi untuk menerima data resolusi sangat tinggi dan data radar yang tembus awan. Pada tahun yang sama, LAPAN meresmikan gedung laboratorium pengolahan dan penginderaan jauh sehingga LAPAN mampu memberikan kontribusi nasional untuk informasi kebencanaan kepada BNPB dan BPBD di daerah terkait bencana Gunung Api Agung di Provinsi Bali. Pada tahun 2018, LAPAN telah berkontribusi dalam memberikan informasi tanggap darurat bencana di Lombok, Provinsi NTB, dan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada pemerintah daerah dan BNPB, informasi ini digunakan untuk penanganan dan rehabilitasi wilayah terdampak pasca bencana. Dalam rangka peningkatan layanan digital, pada tahun 2019, LAPAN meluncurkan inovasi aplikasi yang bernama SIPANDORA, Sistem Pemantauan Bumi Nasional berbasis Android, dan aplikasi SpaceMap, yaitu sistem penginderaan jauh yang cepat, mudah, aman, dan populer. Aplikasi ini mampu memberikan kemudahan kepada pengguna untuk dapat mengakses layanan data dan informasi satelit penginderaan jauh yang dimiliki LAPAN. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, LAPAN secara aktif membangun kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah, serta swasta, dan giat melakukan sosialisasi pemanfaatan data satelit penginderaan jauh ke berbagai daerah. Selain kerjasama nasional, LAPAN juga melakukan kerjasama dengan berbagai institusi penginderaan jauh internasional. Pada tahun 2017, Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh serta Pemanfaatan Penginderaan Jauh telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek Teknologi dan Data dan Pusat Unggulan Iptek Pemanfaatan dan Diseminasi Informasi Penginderaan Jauh oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dengan ditetapkannya sebagai Pusat Unggulan Iptek, LAPAN berhasil meningkatkan produktivitas Litbang Yasa dalam bentuk peningkatan jumlah haki dan paten, peningkatan jumlah publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional.
Untuk menjamin kualitas layanan, Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, LAPAN telah meraih sertifikasi ISO 9001 di tahun 2015, ISO 27001, KNAP, RSO, dan penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik.